rahasia tersembunyi. Kau menemukan sesuatu seperti ini. Berapa banyak yang kau miliki? Tanya Xiaora yang terlihat sangat bersemangat. Awalnya aku memiliki 5. Aku menjual 1 dan mendapat 10 juta batu roh. Satunya lagi aku berikan kepada ibuku dan setelah aku membicarakan hal ini dengan ayahku, maka sudah diputuskan sisanya akan diberikan kepada keluarga Xiao. Karena ayahku sangat menghargai keluarga ini maka sebagai anak aku tidak bisa menolak permintaannya. Xiao Yuan sedikit membual dan mencari wajah yang baik untuk ayahnya. 10 juta batu roh. Xiaora terkejut dengan sumber kekayaan Xiao Yuan. Ini sama dengan pendapatan keluarga mereka selama 1 tahun dan jumlah ini sungguh sangat banyak. Bahkan artifak tingkat penciptaan dengan kualitas yang bagus hanya berharga kurang dari 2 juta. Sebuah keberuntungan memiliki ayah dan anak yang merupakan satu keluarga. Xiao Zheng berkata dengan jujur. Xiaora terlihat bersemangat dan berkata, jika kita memberikan hal ini kepada mereka bertiga, bukankah jenius nomor 1 akan berpindah tangan ke Xiao Kang? Putraku akan mencapai pencapaian yang besar dan segera menerobos tingkat penciptaan. Xiao Zheng menyimpan kotak obat ke dalam cincin ruang dan berkata, dalam mimpimu, aku sudah memiliki wawasan yang baru. Jika mereka menginginkannya maka membuat pencapaian yang bagus. Mereka harus merasakan kesulitan untuk menjadi kuat. Jika tidak mereka tidak akan berguna dan akan memiliki ketergantungan kepada kita. Ayah benar dan anak ini akan mengikuti keputusannya. Kata Xiaora dengan jujur. Xiaora memang ayah kandung dari Xiao Kang. Namun dia sekarang adalah patria keluarga Xiao dan dia harus mengutamakan kebaikan keluarga Xiao. Masih belum terlambat untuk menyerahkan hal ini di kemudian hari dan para generasi muda harus belajar untuk merasakan kesulitan. Di sisi lain anak yang paling muda memiliki pemikiran yang jauh lebih unggul dari para kakaknya. Xiao Zheng terlihat sangat senang karena Xiao Yuan dapat hidup dengan mandiri. Kakek terlalu memuji. Anak ini hanya belajar dari pengalaman hidup yang dipaksakan. Ketika berada di Sekte Langit aku harus membiayai hidupku sendiri dan merasakan kelaparan. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Sepertinya keputusan Xiao Rong mengirim dirimu ke sana adalah pilihan yang tepat. Dirimu yang sekarang sudah pantas mewarisi jabatannya sebagai tuan kota. Xiao Zheng berkata dengan jujur. Anak ini masih ingin berpetualang dan melihat dunia yang indah. Xiao Yuan menolak hal ini dengan keras. Kalau begitu kami akan pergi. Istirahatlah dengan baik dan bersiap untuk besok. Xiao Zheng membawa Xiaora dan tidak berencana untuk mengganggu Xiao Yuan. Xiao Yuan tersenyum puas dan selangkah dalam mencapai tujuannya. Biarkan mereka menetapkan patriark masa depan dan sepertinya kakak tertuanya yang terpilih. Selama dia bisa melangkah ke tingkat penciptaan maka semuanya akan baik-baik saja untuk di masa depan. Keesokan harinya semua orang sudah berkumpul di depan pintu. Ketika Xiao Yuan muncul ketiga saudaranya bergegas menemuinya. Adik, jika kau memiliki barang sebagus itu mengapa tidak langsung menyerahkan kepada kakak keduamu ini? Bukankah kita memiliki waktu yang panjang saat itu? Kata Xiao Dong dengan kesal. Itu benar. Xiao yang juga sependapat dengan Xiao Dong. Apa yang sedang kalian lakukan? Adik keempat memiliki alasannya sendiri. Lagi pula pil roh itu memang ditujukan untuk kita. Kalian berdua hanya perlu membuat pencapaian dan tidak mengecewakan kakek. Kata Xiao Kang dengan kesal. Xiao Yuan tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Aku minta maaf. Sebelumnya aku memiliki niat untuk memberikannya kepada kalian.
Namun ayahku meminta agar hal ini diatur oleh patriark dan membiarkannya memutuskan. Adik ini tidak berani bertindak lancang dan tidak mematuhi ayahnya. Xiao Kang memegang pundak Xiao Yuan dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku menghargai niat baikmu itu. Perintah dari Paman Xiao Rong itu sudah benar. Lagi pula pil roh itu memang ditujukan untuk kami bertiga. Kakek hanya mengulur waktu dan membiarkan kita fokus dalam acara ini. Jadi aku berterima kasih karena sudah membawa hal baik ini untuk kami. Kita diminta untuk membuat pencapaian terlebih dahulu dan kakak pertama adalah orang yang paling dekat dengan tingkat penciptaan. Secara otomatis kakak pertama akan mendapatkannya lebih dulu. Apakah aku salah?" kata Xiao Yang dengan dingin. Xiao Dong mengangguk dan setuju dengan hal ini. Terlebih Xiao Kang adalah yang tertua dan sudah mewarisi gelar patriark masa depan. Jika dia berhasil menerobos tingkat penciptaan maka hal ini akan memperkuat posisinya di masa depan. Hahaha. Jangan salahkan aku. Salahkan saja diri kalian yang lemah. Xiao Kang berkata dengan bangga. Cui. Untuk seseorang yang sudah dihajar oleh seorang wanita, kau menyebut dirimu itu kuat. Jika aku jadi kau maka aku akan bersembunyi di lubang untuk seumur hidupku. Xiao Dong mencibir dengan jijik. Niat membunuh terlihat jelas di mata Xiao Kang dan berkata dengan dingin. Untuk seseorang yang masih di bawahku kau terlalu sombong. Lain kali berbicaralah dengan sopan atau aku yang akan mendisiplinkan dirimu nanti. Mereka bertiga terlihat sangat berapi-api dan Xiao Yuan merasa tidak senang dengan hal ini. Kalian jangan bertengkar atau kakek akan marah melihat hal ini. Jika hal ini dilihat orang lain kalian bertiga akan kehilangan wajah dan paman akan menghukum kalian bertiga. Kata Xiao Yuan dengan kesal dan segera masuk ke dalam kereta. Mereka bertiga mendengar perkataan Xiao Yuan dan menghentikan pertengkaran kecil ini. Segera mereka bertiga naik dan berangkat ke kota awan. Episode sebelumnya. Bab 127 Harga Diri Seorang Sampah. Episode berikutnya. Bab 129 Berkumpulnya para pewaris. Berlalu selama seminggu dan suasana di dalam kereta terlihat sangat canggung. Mereka hampir sampai di kota awan dan tidak ada yang membuka percakapan sama sekali. Adik keempat. Setelah upacara kedewasaan selesai aku ragu akan ada orang yang ingin membuat kelompok denganmu. Ikutlah bersamaku dan aku akan menjamin keselamatanmu. Xiao Kang ingin membawa Xiao Yuan di bawah perlindungannya. Kalau begitu terima kasih atas niat baik yang kakak pertama berikan. Xiao Yuan mencoba untuk tetap tenang dan menahan tawa. Kultivasinya berada di atas Xiao Kang dan dia ingin melindungi orang yang jauh lebih kuat darinya merupakan hal yang konyol. Bahkan jika dia harus menghadapi patriark yang berada di tingkat penciptaan lapisan ketiga. Xiao Yuan yakin dapat bertarung seimbang dengan keterampilannya. Sebaiknya kau tetap berhati-hati. Kakak pertama mungkin bisa saja meninggalkanmu ketika nyawanya terancam. Kata Xiao Dong dengan jijik. Xiao yang tertawa dan berpikir kalau Xiao Kang atau Xiao Dong menggunakan Xiao Yuan untuk mencari wajah. Jika mereka bisa memastikan keselamatannya maka bukan tidak mungkin mereka akan menerima pil roh laut kesadaran ilahi dari kakek. Hahaha. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Jika itu dirimu aku tidak akan merencanakan skema apapun. Aku sendiri yang akan melemparku ke mulut bis. Kata Xiao Kang dengan dingin. Kau hanya lebih tua 2 bulan dariku dan apa kau pikir aku takut menghadapimu? Kata Xiao Dong dengan dingin. Cih. Kalian tidak perlu membawa-bawa umur. Kita tentukan dengan kekuatan. Bukankah itu adalah aturan keluarga Xiao kita?
Xiao Yang juga tidak ingin ketinggalan dalam hal ini. Xiao Yuan menghela nafas dan mengabaikan pertengkaran mereka. Tidak heran jika kakeknya dan Xiao Ra sangat cemas dengan keadaan mereka. Ketiga orang ini memiliki niat tersembunyi dan sangat naif. Mereka bahkan tidak ingin bekerja sama dalam satu keluarga dan akan sangat sulit untuk didamaikan. Tuan muda, kita akan segera mendarat di kota awan. Teriak kusir yang ada di depan. Xiao Yuan dan yang lainnya melihat ke bawah. Pemandangan yang indah di kota awan sangat indah dan tembok yang mengelilinginya terlihat tinggi dan sangat kokoh. Sebuah gunung yang indah berada di selatan kota awan dan di baliknya terdapat hutan monster yang nanti akan mereka gunakan untuk ujian bertahan hidup. Setelah kereta itu mendarat, mereka berempat turun bersama. Sambutan yang hangat diberikan oleh tuan kota dan para orang-orang yang tinggal di kota awan. Xiao Kang menjadi pusat perhatian dan sebagai pewaris dari patria keluarga Xiao namanya cukup terkenal. Para tuan muda, silahkan ikuti saya dan pergi ke tempat yang sudah disiapkan. Beberapa tuan muda dari keluarga lain sudah tiba dan mungkin kalian bisa mengakrabkan diri satu sama lain, kata tuan kota dengan ramah. Mereka berempat tidak keberatan mengikuti tuan kota dari belakang. Tuan kota mengantarkan mereka ke tempat yang luas dan puluhan tenda mulai terlihat. Xiao Dong dan Xiao Yang sangat terkejut dengan hal ini dan merasa kalau mereka diperlakukan dengan buruk. Apa maksudnya ini? Kami adalah tuan muda dari keluarga Xiao. Kenapa kau memberikan kami perlakuan yang tidak menyenangkan ini? Teriak Xiao Yang dengan marah. Maafkan saya. Ini adalah sebuah tradisi yang dilakukan dari dulu. Kami memperlakukan semua orang dengan setara dan keluarga lainnya juga mendapatkan hal yang sama. Tidak ada unsur untuk mempermalukan tuan muda di sini, kata tuan kota dengan sopan. Hehehe. Sekumpulan anak-anak manja dari keluarga Xiao sudah datang. Jika mereka tidak bisa membangun tenda, apakah perlu tuan muda ini membantu kalian? Teriak seorang pria yang perlahan keluar dari tenda. Pria itu berasal dari keluarga Tang dan merupakan pewaris patriark masa depan. Pria itu bernama Tang Yu dan kultivasinya berada di tingkat langit lapisan ketiga. Dia dikenal sebagai jenius nomor 3 benua Zien dan jauh lebih unggul dari Xiao Kang. Tang Yu, jangan memancing kemarahan kami. Kita selesaikan ini di dalam sana dan kita lihat apakah kau bisa berbicara sombong seperti sekarang. Teriak Xiao Kang dengan marah. Hahaha. Aku Tang Yu hanya mengenal orang-orang kuat. Untuk orang yang tidak bisa mengalahkanku jangan bersikap arogan. Hanya dengan kalian berempat berani melawanku. Aku masih cukup dari kata mampu, kata Tang Yu dengan bangga. Mereka bertiga terlihat sangat marah dengan provokasi Tang Yu. Namun Xiao Yuan sama sekali tidak peduli dan menguap. Perlahan dia berjalan maju dan melihat sekelilingnya. Setelah mendapatkan tempat yang nyaman, dia membersihkan tempat itu dan membangun tenda dengan cepat. Melihat tindakan adiknya yang terlalu santai ini membuat mereka bertiga sangat heran. Xiao Kang pergi dan melakukan hal yang sama dengan Xiao Yuan. Xiao Dong dan Xiao Yang merasa sangat marah karena provokasi Tang Yu. Namun sebuah bayangan berdiri di belakang mereka dan seorang pria berdiri di belakang mereka. Sampah yang menghalangi jalan. Enyahlah. Suara dingin dari pria itu terdengar di telinga mereka berdua dan aura yang kuat mulai menghempaskan tubuh mereka ke samping. Semua mata tertuju pada pria itu dan seketika tempat itu menjadi hening. Hanya Tang Yu yang memancarkan niat bertarung yang kuat seperti melihat lawan yang layak untuk dikalahkan. Jenius nomor 1 Yelin, kata Tang Yu dengan niat bertarung yang kuat. Episode sebelumnya.
Bab 128 Konflik Dalam. Episode berikutnya. Bab 130 Yelin.